Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Bapa mengundang setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk siap beribadah kepada Tuhan kita. Kita mengambil waktu saat teduh. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Beritakanlah kebesaran Allah kita. Dialah gunung batu, sempurna karya tangannya. Sungguh adil segala jalannya. Allah yang setia, tanpa kecurangan, adil dan benar Dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam hidup kita sering ragu, kita sering takut dan kita sering khawatir. Adakah Tuhan bersama dengan kita? Tapi pagi ini lewat satu pujian, denganmu Tuhan, Tuhan berkata, jangan gentar, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Aku terus memimpin engkau. Kita akan pujian denganmu Tuhan, dengan penuh sukacita ya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
Terpujilah Engkau selamanya Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah akan ragu lagi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Engkau begitu setia buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Engkau mengundang setiap kami Tuhan. Untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Konsentrasi kami Tuhan. Mau terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami boleh sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tak berhenti bersyukur Tuhan. Bukan saja hanya hari Minggu Tuhan. Tapi setiap hari kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya hidup kami dalam kendali Tuhan. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh senang, Tuhan boleh mendengar pujian kami. Dan kami Tuhan boleh sungguh melihat. Tuhan tersenyum melihat dan mendengar pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji Engkau Tuhan. Kami percaya ibadah ini dalam kontrol Tuhan. Ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hai dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus ada yang terindah dalam setiap hidup kita. Dan Dia yang patut kita puji. Dia yang kita kagumi. Mari kita naikkan satu pujian. Kau yang terindah. Seperti engkau besar perkasa penuh kemuliaan.
Setiap hari kita berjalan melalui hari-hari kita. Tapi dan setiap hari juga kita selalu jatuh dan terjatuh lagi dalam dosa. Pagi ini Bapa, Tuhan Yesus kita memanggil setiap kita untuk datang memohon ampun kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku tinggalkan dosaku. Biar ini menjadi sebagai janji dan komitmen kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku akan tinggalkan dosa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ada saatnya ketika kita mendengar firman. Ada saatnya ketika Tuhan menghendaki kita melakukan firman. Ada saatnya Tuhan melihat kita. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Mari kita lihat di dalam perjalanan hidup kita dalam 1 minggu terakhir. Apakah kita mendengar firman? Apakah kita melakukan firman? Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita datang kepadanya. Ada satu kesempatan ketika Tuhan mau kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ada satu kesempatan ketika Tuhan mau kita jujur di hadapannya, memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni kita.
Inilah kami ya Tuhan, kami yang berdiri di hadapan-Mu. Kami yang mendengar akan firman-Mu, dan kami yang juga berusaha melakukan firman-Mu. Kami sadar ada bagian daripada jalan kehidupan kami yang tidak sejalan dan tidak setia kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dan kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang masih berkedapatan berbuat dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kadang kami lupa akan panggilan kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah kasihi, terhadap orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Bahkan Tuhan sudah sertai dalam kehidupan kami. Yang senantiasa Tuhan mengingatkan akan hidup kami. Ketika kami hendak jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan peringatan. Tapi terkadang kami keras hati, menutup telinga, bahkan tidak mau mendengar pimpinan Tuhan. Kami lebih mengedepankan diri kami, mau kami, dan apa yang kami pandang baik. Dan terkadang kami juga tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Menunggu suara Tuhan lebih jelas lagi. Menunggu pimpinan Tuhan. Dan kami lebih cepat dari waktunya Tuhan. Kami tidak sabar. Kami tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Seringkali kami berpikir apa yang kami putuskan adalah hal yang sudah baik, bahkan terbaik. Yang seolah-olah pilihan kami lebih baik daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam hal ini karena kami tahu. Tuhan menantikan kami datang kepada Tuhan. Menyadari kebersalahan kami, menyadari kekeliruan kami, bahkan menyadari kelemahan kami atas dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terkadang juga kami meragukan akan pimpinan Tuhan. Kami tidak yakin akan janji firman Tuhan, sehingga kami seringkali mengikuti yang menjadi keinginan kami. Kami seringkali ragu-ragu akan pimpinan Tuhan. Kami ragu-ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan karena mungkin kami takut gagal. Mungkin kami takut ditinggalkan. Mungkin kami takut menderita. Mungkin kami takut karena kami ragu-ragu atas pimpinan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih meyakini, mempercayai bahwa Tuhan pasti menyertai kami. Terima kasih, ini doa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah satu bagian firman Tuhan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan mau, tidak hanya kita berdoa minta ampun, tapi Tuhan mau, kembalilah kepadaku. Mari kita merespon untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kita nyanyikan, ku bernyanyi, puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanmu kau mati bebaskanku. Jika menjadi satu respon kita untuk percaya seumur hidup kita. Dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman pada saat pagi hari ini bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan segala tempat.
di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Surya Sudipan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Mendengar Suaramu. Tuhan, sungguh kami rindu akan firman-Mu, kami sungguh rindu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan menyapa setiap kami secara pribadi, sehingga kami tahu ada Engkau yang mengasihi kami. Firman kembali menyegarkan setiap kami, firman kembali menguatkan setiap kami, firman kembali menyapa setiap kami secara pribadi tanpa kecuali. Berarti waktu itu sepenuhnya Tuhan, yang Engkau yang dipermuliakan di tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan ajaib, yang ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu. Saya mungkin baru pertama Bapak sekalian ya khotbah di sini. Bapak sekalian pernah hadir di sini tapi khotbah baru hari ini. Saya membawa salam dari keluarga besar GKY Palembang Bapak sekalian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tukar mimbar. Jadi saya ke sini persis juga ternyata ada pengaturan sinode Pendeta Bambang ke Palembang. Jadi kita nggak ketemuan Bapak sekalian ya. Saya ke sini, Gembala Saudara Pendeta Bambang ke Palembang. Kita bersyukur bisa belajar kembali bersama. Nah, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah tentang Thomas, murid yang ragu. Bapak sekalian, ini ada lukisan tentang Thomas Bapak sekalian, lukisan yang sangat terkenal tentang ketidakpercayaan si Thomas. Ini ada lukisan seorang dari namanya Caravaggio. Caravaggio itu membuat lukisan ini, lukisan yang sangat terkenal saya tentang Thomas. Tapi kalau sini Bapak sekalian, Thomas kayak pegang ke lambungnya Tuhan Yesus ya. Padahal belum tentu saudara pegang, Alkitab nggak tulis saudara sekalian ya. Oke, oh ya. Ini lukisan Bapak sekalian ada yang dua, satu yang muda, satu lebih tua. Yang muda itu lukisan Thomas yang terkenal di India, Bapak sekalian ya. Karena di India ada gereja namanya Gereja Mar Thomas Syrian Church. Itu gereja yang ingat mereka katakan Thomas itu ke India gitu. Gereja di India itu dikatakan Thomas itu kayak rasulnya untuk orang India. Tapi yang sebelah lagi Bapak sekalian yang Thomas yang sudah tua lukisannya Bapak sekalian ya. Itu ada foto seseorang, foto yang difoto oleh seorang bernama Harith Holet. Harith Holet ini seorang fotografer yang sangat terkenal, dia seorang yang cinta Tuhan. Suatu saat dalam kehidupan dia dikatakan dia ingin mencari foto kira-kira murid Tuhan itu seperti apa. Dia menemukan 12 murid tanpa Paulus, dia cari satu-satu orang sampai 15 tahun Bapak sekalian. Dan dia katakan ini kira-kira menurut dia, sejauh yang dia belajar, dia pahami, kira-kira Thomas mungkin kayak gini wajahnya. Ini gambaran dia, saudara sekalian ya. Nah, saudara boleh setuju, boleh enggak. Tapi kira-kira menurut saudara Thomas kira-kira yang mana, saudara sekalian? Kita nanti udah di surga baru tahu ya. Nah, Bapak sekalian hari ini kita belajar tentang siapakah Thomas, Bapak sekalian. Bapak sekalian mungkin kita pernah satu saat Bapak sekalian diajak makan sama teman-teman. Ayo kita makan rame-rame gitu ya. Lalu waktu saudara diajak makan, kadang-kala ada orang langsung ikut kan saudara, tapi kadang-kadang ada yang tanya kan, nanti yang bayar siapa? Pernah kepikir nggak Bapak sekalian? Kalau dia makan rame-rame, lalu siapa yang bayar? Terus ada bilang, pokoknya ikut aja ikut. Setelah saudara ikut, baru tahu setelah selesai makan, baru tahu adalah apa? Ternyata bayar masing-masing. Celaka kalau saudara nggak bawa dompet kan, waduh gawat nih bawa dompet gimana gitu ya. Itu ya. Atau ada juga yang setelah makan, rame-rame pergi-pergi, baru setelah itu ternyata setelah selesai makan, kita bagi rata ya. Wah yang tadi makan sedikit nyesel, tahu gitu tadi saya makan pilih yang enak, yang saya suka, pilih jus lah, pilih apa, tadi hemat-hemat kira bayar sendiri, saudara. Bisa seperti itu saudara, itu baru urusan makan. Kadangkala kita ikut aja saudara, tapi bagaimana urusan kita dengan Tuhan? Kadangkala urusan kita dengan Tuhan sebenarnya jauh lebih penting. Kadangkala kita juga seperti itu, kita ramai-ramai ikut-ikutan aja. Orang ke gereja, saya ke gereja. Orang ikut Tuhan, ikut aktivitas gereja, ya kita ikut-ikutan semua. KTP kita juga Kristen, saudara mungkin gitu kan ya. Tapi apakah kita pernah berpikir dalam kehidupan kita, mengapa saya jadi orang Kristen? Kenapa saya ikut Tuhan? Apakah betul saya sudah percaya Tuhan Yesus? Nah seringkali kita merasa saya sudah ikut. Tapi bagaimana kalau suatu saat saudara dalam kehidupan kita di akhir hidup kita, saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kira-kira saudara tahu kemana kita pergi? Apakah kita yakin? Atau sekarang kita yakin-yakin aja, yakinlah orang Kristen pasti ke surga. Tapi begitu ketemu Tuhan saudara, apa saudara yakin ke surga? Satu pemahaman yang harus kita boleh pikirkan, selama ini kita ikut Tuhan, kita jadi orang Kristen. Apa kita sungguh-sungguh ikut Tuhan secara pribadi, bukan ikut-ikutan, bukan tidak mengerti. Tapi kita mengerti kenapa saya ikut Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dalam Alkitab, kita melihat ada murid Tuhan Yesus ada 12 saudara ya. Dan masing-masing ada keunikannya masing-masing. Dan di antara mereka ada satu yang sangat menonjol. Yang cukup menonjol, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Dia ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Tapi dia sungguh-sungguh mengerti kenapa dia ikut Tuhan. Kenapa dia percaya Tuhan. Dia jelas tahu akan iman dia. Nah murid ini ada kita boleh kenal bernama Thomas. Nah Thomas seringkali dijuluki saya murid yang ragu.
Apakah dia seorang murid yang ragu? Kita akan belajar bersama hari ini Bapak sekalian. Ya saja kita lihat dulu firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang jadi bagian fokus kita hari ini. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kita baca bertanggapan Bapak sekalian ya. Saya ayat 24 Bapak Ibu yang berikutnya ya. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagian bacaan firman Tuhan, bagian berbagai seorang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang tadi kita baca adalah satu kisah singkat bagaimana setelah Tuhan bangkit, Tuhan menawarkan diri pada murid-muridnya dan Thomas waktu itu nggak ada. Kemudian kali berikutnya baru Thomas ada, gitu saudara sekalian ya. Dan sebelumnya Thomas katakan, saya nggak percaya kalau belum lihat langsung luka Tuhan Yesus waktu disalib itu. Kira-kira itu singkatnya saudara sekalian. Dan puncaknya adalah Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak sekalian, siapakah Thomas sebenarnya Bapak sekalian? Thomas itu dari bahasa Aram, Didimus itu bahasa Yunani gitu. Thomas itu bahasa Aram dan Ibrani itu Thomas itu ya. Didimus itu bahasa Ibrani artinya sama, kembar. Mungkin ini untuk membedakan si Thomas dengan yang lainnya karena banyak Thomas waktu itu saudara sekalian ya. Dia salah satu dari murid Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Alkitab, Thomas itu muncul dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan Kisah Rasul, hanya disebut namanya aja. Antara 12 murid ada namanya Thomas. Hanya itu saudara sekalian ya, di antara murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kita baca dalam Injil Yohanes ternyata beda. Yohanes memberitakan cerita tentang Thomas itu ada 4 kali Bapak sekalian. Dan 4-nya semua ada ceritanya. Bukan cuma diselipkan nama di antara semua murid-murid. Nah saudara sekalian kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Yohanes ternyata dengan unik bisa melihat Thomas ada murid yang spesial sebenarnya saudara sekalian. Kemunculan yang pertama dalam pasal 11. Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu, waktu Lazarus yang mati, lalu kemudian Tuhan bangkitkan, Bapak Ibu mungkin ingat ceritanya, saudara ya, Bapak sekalian ya. Waktu itu dikatakan Lazarus sudah mati 4 hari, dan Tuhan mau datang ke tempat Lazarus. Saat itu murid-murid ketakutan, karena apa? Sebelumnya itu dari Yudea, sebelumnya dikatakan orang-orang sana mau melempari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan waktu itu murid-murid takut, Tuhan nggak salah kita mau ke sana, gitu ya. Nah tapi saat itu dikatakan, Tuhan katakan nggak usah takut dia mau ke sana, dan kemudian kita bisa membaca adalah apa? Saat itulah Thomas bereaksi dikatakan. Thomas itu menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Dia siap mati untuk Tuhan. Waktu Tuhan mau pergi ke sana, Thomas mengatakan, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas tidak takut mati. Itu yang pertama kali, saudara ya. Kemunculan Thomas, karena dia berani mati untuk Tuhan. Kemunculan yang kedua adalah dalam Yohanes pasal 14. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal 14 itu kisah tentang Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan cerita seperti itu, dia akan pergi ke sana sediakan tempat bagimu. Lalu Tuhan katakan adalah apa? Engkau tahu jalan ke situ. Waktu Tuhan mengatakan seperti itu, Thomas langsung bilang adalah apa? Dengan jujur dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Apakah murid-murid yang lain tahu? Murid yang lain nggak tahu juga Bapak sekalian. Mungkin mereka juga bingung-bingung, Tuhan ngomong rumah Bapak di mana? Aku akan pergi ke sana sediakan tempat untuk kamu. Seperti apa? Kamu tahu jalan ke situ? Lebih bingung lagi jalan mana ke sana? Tapi Thomas dengan jujur bertanya sama Tuhan. Nah, dari pertanyaan Thomas ini kemudian Tuhan menjawab satu jawaban yang sangat luar biasa yang terus menolong kita sampai hari ini. Ya, Tuhan mengatakan adalah apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jawaban yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena apa? Pertanyaan Thomas. Coba kalau Thomas nggak pernah tanya, saudara. Sampai hari ini kita tuh tetap bingung kan.
Ada rumah Bapakku, dikatakan, kamu tahu jalan ke situ, gimana jalannya ke sana? Saudara belum pernah ke surga. Tapi Tuhan katakan, akulah jalannya. Tanpa aku tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jawabannya sangat luar biasa, karena apa? Menjawab pertanyaan Thomas. Itu kisah yang kedua, saudara sekalian. Kisah yang ketiga yang kita baca hari ini. Saat kita baca hari ini adalah saat Tuhan bangkit, kemudian dengan jelas kita melihat tadi Thomas bagaimana bereaksi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita akan perhatikan lagi, Bapak sekalian ya. Tapi yang paling diingat mungkin dari kisah ini tentang Thomas kan. Yang lain kita lupa ya. Kisah ini yang kita ingat. Thomas orang yang ragu-ragu waktu Tuhan bangkit. Betul nggak? Kira-kira gitu ya saudara ya. Nah, kemudian ada kisah yang keempat. Pasal 21. Itu pun kita mungkin nggak perhatikan. Setelah kisah Thomas tadi, kemudian pasal 21 adalah apa? Thomas jadi saksi bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Dalam percakapan terakhir di Yohanes 21, Tuhan ngomong sama Petrus. Tapi kalau saudara baca, Bapak Ibu sekalian kita baca, di situ adalah apa? Dikatakan Petrus dengan Thomas, baru dengan murid-murid yang lain. Bukan kebetulan Yohanes menceritakan ini. Karena apa? Kemungkinan Thomaslah yang ingatkan Petrus, Tuhan betul-betul bangkit gitu. Tuhan mengasihi kamu juga, kira-kira mungkin seperti itu. Sampai saatnya Thomas menjadi saksi bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Saudara, itu kisah Thomas. Jadi kalau kita membaca dalam bagian ini, kita bisa melihat sampai di sini, kira-kira gambar kita tentang Thomas seperti apa? Berbeda kan? Selama kita merasakan Thomas seorang yang peragu. Tapi waktu kita melihat dalam bagian-bagian ini, kita melihat ternyata berbeda dari yang kita bayangkan. Itulah Thomas. Siapakah Thomas? Thomas adalah seorang murid yang tulus dan mengasihi Tuhan. Sebelum yang lain berkata, aku berani mati untuk Tuhan. Thomas adalah orang yang pertama. Murid Tuhan yang pertama kali mengatakan, mari kita pergi, mati dengan dia. Itu Thomas, saudara. Sebelum yang lain-lainnya belakangan baru ngomong, saudara. Thomas yang pertama. Dia berani mati untuk Tuhan. Tuhan tetap mau ke Yudea, dikatakan dia ikut Tuhan. Dia tidak menolak, dia tidak menghalangi Tuhan. Tapi dia dikatakan dengan taat, dia ikut. Dia tidak pikir macam-macam. Oke deh, kalau Tuhan mau ke sana saya ikut. Mati sama Tuhan, sudah mati sama Tuhan. Itu Thomas, saudara. Thomas juga ada seorang murid yang tidak asal cuma ikut-ikutan orang lain. Dia betul-betul mau mengerti. Dia ikut Tuhan, bagaimana? Dia betul-betul mau mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh gurunya. Pada mereka dia nggak mau pura-pura ngerti, padahal nggak ngerti. Nggak seperti itu. Thomas sungguh-sungguh dia mau ngerti. Saya ikut Tuhan, betul-betul saya ikut Tuhan. Saya ngerti, Tuhan ngajar, saya harus ngerti, saya ngerti. Dia nggak mau pura-pura mengerti, saudara. Thomas juga seorang yang berani, yang memiliki pendirian. Dia berani bersikap berbeda, asal itu sesuai dengan keyakinan dia. Katakannya dia yakin, dia berani. Walaupun beda sama murid yang lain. Saudara bisa lihat tadi yang kita baca. Setelah Tuhan menampakkan diri, murid-murid yang lain sudah percaya Tuhan, bangkit, dia satu-satunya yang tidak percaya. Thomas berani bersikap berbeda. Itu Thomas, saudara. Alasannya adalah apa, saudara? Karena Thomas seorang yang rasional, seorang yang kritis. Dia tidak mau imannya itu membabi buta, pokoknya ikut-ikutan. Gak mau, dia harus percaya. Dikata saya mau percaya harus ada bukti. Ada faktanya dan saya jelas bisa percaya itu, maka saya akan percaya. Itu Thomas, saudara. Maka saudara sekalian, kalau hari ini seringkali kalau kita baca Alkitab, kita merasa Thomas seorang murid yang ragu. Sebenarnya seorang yang ragu-ragu enggak, saudara? Enggak, saudara. Padahal kalau saudara baca ya, saya ajak saudara perhatikan ya. Waktu setelah Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri pertama kali pada Maria, Magdalena dan teman-temannya. Waktu Maria Magdalena dan teman-temannya cerita sama murid-murid Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Tadi malaikat sudah menampakkan diri, sudah berikan kesaksian bahwa dia sungguh bangkit, bahkan Tuhan menampakkan diri pada Maria. Waktu Tuhan menampakkan diri pada Maria, Maria mengatakan, betul dia bangkit. Waktu dia cerita sama murid-muridnya, saudara lihat respon di Alkitab adalah apa? Lukas 24 mengatakan, semua murid tidak percaya. Mereka bilang ini omong kosong. Semua murid, saudara, bukan 1-2 murid. Semua murid bilang, ini perempuan kok kayak orang mimpi, dikatakan gitu ya, bilang Tuhan bangkit. 11 murid, Yudas kan sudah nggak ada, saudara, tidak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Apa bedanya Thomas sama yang lain, saudara? Murid-murid Tuhan meskipun mereka orang-orang sederhana, tapi mereka bukan orang yang gampang dibohongin. Mereka pun berpikir kritis, mereka pun betul-betul percaya Tuhan, percaya. Saudara katakan mereka nggak mudah percaya untuk sesuatu yang tidak jelas. Dan murid-murid karena tidak percaya saat itu. Nah setelah itu kemudian Tuhan menampakkan diri pada 10 murid tanpa Thomas waktu itu. Nah, dikatakan yang tadi kita baca, kalau saudara Bapak Ibu baca di bagian atasnya, pasal 20, Yohanes pasal 20 tadi ya. Saudara akan melihat, waktu Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya,
Dia menunjukkan luka dia. Ini luka di tangannya, luka di lambungnya ditunjukkan sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya dengan sukacita percaya Tuhan bangkit. Setelah itu mereka cerita sama Thomas, Thomas betul loh Tuhan bangkit. Kami sudah lihat luka di tangannya, bekas luka di tangan dan di lambungnya. Lalu kemudian Thomas responnya apa tadi? Nah, sebelum saya melihat luka itu, cucukan tangan saya di tangannya dan di lambungnya, saya nggak percaya. Saudara sekalian, waktu Thomas ngomong seperti ini, salah nggak Thomas, saudara? Murid Tuhan juga sama. Semua murid Tuhan juga dulu nggak percaya waktu Maria bilang Tuhan bangkit, ada yang percaya nggak? Nggak ada. Setelah Tuhan menampakkan diri, Tuhan tunjukkan bahwa ada luka di tangan dan di lambungnya, mereka lihat sendiri, mereka baru percaya. Thomas nggak salah, karena waktu itu Thomas nggak ada, saudara. Setelah itu mereka cerita sama Thomas. Thomas bilang, ya kalau saya juga belum lihat, kamu sudah lihat, kamu percaya. Saya belum lihat, ya saya nggak percaya, nggak salah kan? Tapi kasihanlah Thomas, lalu dibilang seorang yang ragu. Padahal Thomas ragu nggak, saudara? Sama murid yang lain, Thomas nggak lebih kurang daripada murid yang lain. Semua sama, saudara. Murid yang lain sudah duluan lihat Tuhan yang bangkit, mereka percaya. Thomas belum lihat, nggak percaya, ya nggak salah, saudara. Tapi seringkali kita menuduh Thomas seorang yang peragu. Padahal Thomas bilang, saya salahnya di mana? Saya sama kayak kamu kok. Kamu sudah lihat, percaya. Sekarang juga saya mau lihat, baru saya percaya. Sama, saudara. Itu yang pertama. Siapakah Thomas? Nah, seringkali kita menjuluki Thomas seorang peragu. Padahal kalau kita mengerti seluruh cerita Thomas, kita melihat ternyata tidak seperti itu, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Orang mengenal kita hari ini juga bagaimana? Orang kenal kita bisa macam-macam juga kan, saudara. Bahkan ada orang yang diberikan label, kamu si apa gitu, kira-kira gitu, saudara kan ya. Apakah kalau kita juluki sesuatu yang seperti itu kita menjadi hancur, saudara? Dari Thomas kita boleh melihat adalah apa? Thomas fokusnya sama Tuhan. Dia jelas sama Tuhan, dia nggak peduli sama teman-teman ngomong julukin dia apapun, katakanlah misalnya nggak percaya orang ngomong apapun, yang penting adalah apa? Relasi dia sama Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan tahu siapa Thomas, Tuhan mengenal siapa Thomas, tapi kita boleh belajar juga Tuhan mengenal juga siapa kita. Apakah kita juga punya hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ikut Dia? Itu yang pertama kita belajar dari Thomas. Thomas punya hati yang seperti itu. Orang lain bisa salah sangka tentang Thomas, tapi yang jelas adalah Thomasnya jelas. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tulus kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kita mau belajar adalah Tuhan mengenal dan mengasihi Thomas. Tuhan kenal Thomas dengan sempurna. Saudara, waktu Tuhan nampakkan diri pada murid-murid pertama kali, di mana Thomas, saudara? Kepada 10 murid, Thomas nggak ada. Kita nggak tahu, Alkitab tidak ceritakan Thomas lagi ngapain, saudara. Tapi yang jelas waktu 10 murid berkumpul, Thomas nggak ada di situ. Sangat mungkin dia sangat berduka. Dia mungkin sedang merenung, dia sedang menarik diri, dia nggak mau ketemu orang, dia lagi pikirin semua tentang iman dia kepada Tuhan. Ada orang menduga, dia penafsir menduga dia seorang yang melankolis. Jadi dia sangat terpukul, dia sangat berduka. Itu mungkin Thomas sedang alami. Tapi yang kita tahu adalah apa? Tuhan tahu ketulusan hati Thomas. Sehingga kita tahu kemudian Bapak Ibu sekalian kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menegur Thomas. Waktu Tuhan menekan diri kemudian tadi kita baca, Tuhan tegur Thomas nggak? Thomas kamu kenapa nggak percaya? Kok kamu begitu ragu-ragu? Kamu gini-gini? Enggak, saudara. Karena Tuhan tahu apa pergumulan Thomas. Tuhan kenal Thomas dengan jelas. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Thomas, saudara tadi kita baca adalah apa? Tuhan tunjukkan, ayo Thomas silakan lihat tanganku yang kena paku juga lambungku. Itu Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan katakan, percayalah karena itu kamu jangan tidak percaya. Tuhan tunjukkan seperti yang Thomas mau. Waktu Thomas bilang, sebelum saya melihat luka itu, saya cucukan itu, saya nggak percaya. Waktu Thomas ngomong kan Tuhan nggak ada di situ kan, Tuhan nggak tunjukkan diri di situ. Tapi Tuhan kan maha hadir, Tuhan tahu kebutuhan Thomas. Begitu Tuhan menekan diri pada Thomas, Tuhan katakan seperti yang kamu mau aku tunjukkan. Itu dan Tuhan katakan, maka percayalah. Nah saudara, waktu itu, saudara ada satu hal yang kita boleh perhatikan adalah apa saudara? Pertemuan pertama kali murid-murid Tuhan, lihat Tuhan menampakkan diri, 10 murid, itu kepada yang kedua kali, itu ada jarak 1 minggu saudara. Itu hari ke-8, Tuhan bangkit hari pertama kan, menampakkan diri pada murid-murid malam hari, lalu hari ke-8 baru Tuhan menampakkan diri lagi pada murid-murid dan Thomas. Ada 1 minggu Thomas berpikir. Tuhan beri waktu untuk Thomas sungguh-sungguh berpikir dan merenung selama 1 minggu. Saudara bayangkan kegelisahan Thomas. Semua murid sukacita, Tuhan bangkit. Ketemu langsung cerita Tuhan bangkit. Thomas masih gelisah, masih putus asa, masih kebingungan sendirian, masih berduka cita.
Aduh Tuhan gimana yang lain sukacita kok saya gelisah, saya nggak yakin Tuhan bangkit. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Thomas saat itu. Tapi saudara juga boleh melihat, di balik itu kita boleh melihat di mana Tuhan saat itu. Apakah Tuhan diam? Saya yakin di dalam masa 1 minggu itu Thomas banyak merenung. Perjalanan dia bersama dengan Tuhan sekian lama, dia berjalan bersama dengan Tuhan, banyak firman Tuhan, banyak ingatan yang Tuhan pernah ajarkan pada Thomas. Saya yakin itu banyak direnungkan oleh Thomas. Maka kemudian saudara bisa melihat respon Thomas waktu Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tadi kita baca yang waktu Tuhan menampakkan diri pada Thomas. Ya kan? Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku dan juga taruhlah ke lambungku. Waktu Tuhan mengatakan seperti ini, apa respon Thomas? Thomas nggak samperin Tuhan, Tuhan betul coba saya lihat seperti gambar tadi. Mungkin enggak saudara. Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Thomas kemudian menyentuh luka itu. Tapi apa yang Thomas lakukan? Dia langsung berkata, diatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dia langsung menjawab seperti itu. Thomas kesannya tidak lagi mencoba ke lubang paku atau lambung itu. Tapi begitu melihat Tuhan sungguh-sungguh hadir, dia langsung sampai pada puncak imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuan Thomas. Saudara, mungkin kita pernah pikir nggak kira-kira bagaimana ekspresi Thomas saat itu? Apakah waktu Thomas kira-kira dengan datar, oh Tuhan bangkit ternyata gitu ya, apa begitu saudara? Atau Thomas pelan-pelan dalam kebingungan? Saya yakin enggak saudara. Dalam pemahaman saya yakin saat itu Thomas dengan penuh sukacita dia menyembah, dia berlutut kepada Tuhan dan penuh keharuan dan penuh sukacita, penuh ucapan syukur yang tidak terkira. Betapa dia bersyukur, Tuhan yang dia kasihi, Tuhan yang dia hormati, yang dia rindukan bangkit, ternyata betul-betul bangkit. Dan dia mengatakan, Engkau Tuhan dan Allahku. Ternyata betul Tuhanku yang kucinta adalah betul Tuhan yang bangkit. Dia Allahku. Dia yang kusembah, yang kukagumi, dia betul-betul bangkit. Dia Allahku dan dia Tuhanku. Saudara, dari 12 murid ini mungkin Thomas termasuk murid yang sangat mengharapkan Tuhan bangkit. Tuhan sungguh-sungguh bangkit lebih daripada murid-murid yang lain. Kenapa? Dia belajar mengenal Tuhan. Dia sungguh rindu. Betul Tuhan itu betul bangkit. Dan dia orangnya realistis, rasional gitu ya. Dia mau percaya Tuhan bangkit. Tapi bagaimana kalau nggak ada buktinya? Dan sekarang bukti terbuka di depan dia. Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Ini fakta yang nyata. Saudara, maka kita boleh melihat saat seperti ini. Tuhan menampakkan diri pada Thomas. Thomas mungkin merupakan orang Kristen yang paling mengerti, yang paling menghayati, yang betul-betul paling menyadari bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhanku dan Allahku. Bandingkan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain belum tentu punya pemahaman sedalam dengan Thomas. Kalau sekarang seringkali kita mengatakan Thomas orang peragu, kalau kita bandingkan murid-murid yang lain, siapa yang lebih ragu-ragu saudara? Thomas mungkin justru di antara murid Tuhan yang paling beriman, paling yakin Tuhan bangkit. Itu adalah Thomas. Maka kemudian kalau saudara baca pengakuan Thomas ini menjadi puncak daripada Injil Yohanes. Saudara bisa baca seluruh Injil Yohanes, puncaknya adalah pengakuan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara sekalian, nah kemudian kalau kita perhatikan, gambaran itu Thomas menjadi puncaknya. Ada orang juga mengatakan ini adalah salah satu pengakuan tentang Kristus yang terbesar yang ada dalam perjanjian baru. Adalah pengakuan Thomas, saudara. Dan gambaran pengakuan Thomas itu menjadi satu gambaran juga klimaks daripada sebuah kemenangan dari kepercayaan. Thomas yang percaya Tuhan sungguh-sungguh dan sekarang kemenangan itu terbukti jelas. Yang dia percaya adalah sungguh-sungguh. Sehingga ada orang mengatakan sangat sulit membayangkan ada orang Kristen yang lebih bahagia, lebih diberkati, lebih yakin daripada Thomas ketika ia jatuh di kaki Kristus dan pengakuannya yang begitu mengesankan. Saudara, itu pengakuan Thomas, saudara. Pengalaman Thomas yang luar biasa. Kemudian ayat 29 ditutup dengan satu bagian yang Tuhan katakan untuk orang percaya sepanjang zaman. Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pengakuan Thomas itu sudah mewakili kita semua. Waktu Thomas menyaksikan Kristus yang bangkit, Thomas sudah mewakili kita semua menyaksikan langsung kebangkitan Kristus. Nah, bagian kita adalah percaya pada catatan kesaksian itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kemudian baca ayat berikutnya, Yohanes mengatakan, Tuhan katakan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Karena kemudian dikatakan, Yohanes mengatakan, semua ini dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah juru selamat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya.
Jadi melalui catatan Thomasnya di puncak, di mana dia mengaku, ya Allahku dan ya Tuhanku dan ya Allahku, Tuhanku dan Allahku, itu jadi satu puncak. Dan melalui kesaksian Thomas dikatakan bagilah kita yang percaya walaupun tidak melihat, karena apa? Thomas sudah jadi bukti mewakili kita, sudah menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan melalui catatan itulah kemudian dicatat oleh Injil Yohanes, buktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Dan berbagi kita sekarang hari ini yang percaya walaupun tidak melihat karena kita nggak ada di sana, tapi Thomas yang sudah membuktikan dengan jelas Kristus bangkit. Dan karya Roh Kudus yang membuat kita hari ini bisa percaya akan karya Kristus ini, saudara. Nah, saudara, sampai di bagian ini, Bapak sekalian, apa yang dapat kita pelajari, Bapak sekalian? Kita boleh melihat adalah Tuhan mengenal dan mengasihi Thomas dengan sangat dalam. Orang lain bisa salah sangka, orang lain bisa tidak mengerti, tapi Tuhan dengan jelas mengenal siapa Thomas. Tuhan mengasihi Thomas dengan luar biasa. Tapi juga saudara sekalian, satu pelajaran buat kita sekalian juga. Tuhan pun mengenal dan mengasihi kita. Tuhan mengenal juga setiap pertanyaan pergumulan dalam kehidupan kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita pun kita mengalami satu masa di mana kita kebingungan. Mungkin tentang iman kita, tentang Tuhan kita bingung. Kok Tuhan seperti ini? Kenapa? Atau juga mungkin waktu kita melihat berbagai peristiwa yang kita alami. Entah peristiwa dunia, atau peristiwa dalam pelayanan kita, atau dalam keluarga, atau secara pribadi. Lalu iman kita mulai goyah. Kita mulai ragu-ragu, mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan katakan berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Ada saatnya kita hanya mampu percaya karena tidak bisa melihat, karena memang belum waktunya. Tapi tetap percayalah, Tuhan itu yang mengasihi kita. Dia mengenal kita dengan sempurna. Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan yang maha kuat, tapi juga mengasihi kita secara pribadi. Thomas menunggu sampai 1 minggu, baru klimaksnya sampai. Tapi hidup kita bagaimana, saudara? Kadang-kadang kita ada penantian juga, tapi kita boleh belajar, jangan meragukan Tuhan. Karena kita tahu adalah apa? Tuhan begitu mengenal dan mengasihi setiap kita. Perjumpaan Thomas dengan Tuhan itu menjadi satu puncak bagi Thomas, dan kemudian seumur hidup dia terus setia ikut Tuhan. Respon Thomas adalah dia setia pada Tuhan. Sejarah tradisi menceritakan dia kemudian main ke Parthia, mungkin kemudian Persia, ada katakan kemudian dia ke India, kemudian dia meninggal di sana sebagai martir di India. Maka di India ada gereja Mar Thomas di India, gereja Tuan Thomas, gereja yang menghormati Thomas dan mengatakan kami hasil daripada pelayanan Thomas. Itu Bapak sekalian, kita bisa melihat kisah Thomas, seorang yang orang kira peragu, pada sebenarnya seorang yang sangat percaya Tuhan dan seorang yang sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Nah, saudara sekalian, saya penutup juga dalam kehidupan kita, bagaimana kisah hidup kita masing-masing. Sebagai kisah penutup, Bapak sekalian, saya ceritakan juga sebuah kisah nyata, saudara ya. Seorang bernama Kathy Miller pernah menceritakan kehidupan dia. Suatu saat dalam kehidupan dia, setelah dia menikah 7 tahun, dia mengalami satu kehidupan yang sulit. Dikatakan rumah tangganya itu merasakan tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Apa yang terjadi? Dia waktu itu baru punya anak. Anak yang pertama itu umur 2 tahun, nakalnya setengah mati gitu, saudara ya. Anak yang pertama, anak yang kedua baru lahir. Jadi dikatakan sama suami, tolong dong kamu ngertiin saya, bantu saya di rumah. Lalu suami bilang, saya sangat pengen bantu kamu, tapi bagaimana saya harus kerja keras untuk menghidupi kita sekeluarga. Lalu dia ngeluh terus sama suaminya, saudara sekalian, tapi keadaan makin buruk. Sampai akhirnya mereka ribut terus, sampai akhirnya saling benci, saudara, sampai suatu titik mereka mau bercerai. Lalu kemudian dia berpikir, Tuhan apa yang salah? Karena mereka orang Kristen, saudara. Lalu kemudian dia mendoakan terus, untuk pernikahannya, untuk anaknya yang besar, yang nakal itu ya, baru umur 2 tahun. Ya kan? Nah, satu hari dikatakan anak itu nakal, susah diatur, sampai dia nggak tahan, dia pukulin anaknya. Lalu kemudian dia kaget, dia baru sadar, aduh kok saya seorang mama yang kejam sekali sama anak. Akhirnya dalam kekagetan dia lari ke kamar, dia banting pintu kamar, dia langsung rasa bersalah, saya seorang ibu yang gagal. Saya kayaknya nggak layak jadi ibu yang baik buat anak saya. Kok saya kejam banget sama anak saya gitu ya. Nah, saat seperti itulah kemudian dia terpikir mengakhiri kehidupan dia. Nah, saat di kamar itu dia udah siap-siap dia mengakhiri kehidupan dia. Tahu-tahu saat itu dikatakan dalam pikiran dia muncul, di pikiran dia, di kepala dia langsung muncul adalah apa? Muncul pikiran, apa yang orang-orang pikirkan tentang Yesus, dikatakan tentang Tuhan Yesus. Kalau mereka mendengar bahwa Kathy Miller itu mengakhiri hidup dia, bunuh diri, maksudnya saudara ya. Kira-kira orang pikir apa tentang Tuhan Yesus? Kan dia anak Tuhan. Lalu kemudian dalam pikirannya muncul lagi wajah ibu-ibu tetangga sekitarnya yang selama ini ikut Bible study, ikut belajar Alkitab bersama dengan dia, yang dia pimpin. Jadi seorang pengajar yang bimbing saudara, pimpin belajar Alkitab saudara.
Langsung melayani di pikiran dia, ibu-ibu ini muka-mukanya. Lalu kemudian diingat lagi anggota keluarga dia yang belum percaya Tuhan Yesus. Muncul di pikiran dia, keluarga saya masih banyak belum percaya Tuhan. Lalu dia ingat lagi tetangga-tetangga dia, saya pengen beritakan Injil kepada mereka. Muncul di pikiran dia semua. Nah saat seperti itu dia kaget. Lalu dikatakan, dia mengatakan, oh Tuhan, aku tidak peduli reputasiku, tapi aku peduli tentang Engkau. Dia ingat, waduh kalau saya mati, saya memalukan Tuhan. Waduh bagaimana, dikatakan. Saya nggak peduli dengan reputasi saya, nama baik saya, tapi kalau nama baik Tuhan jangan, katakan. Itu dia langsung dikatakan berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak jadi mengakhiri kehidupan dia. Nah saat itu dikatakan ingatan dia tentang Tuhan, menyelamatkan dia daripada dia mengakhiri kehidupan dia. Dan dia bilang dia yakin itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan dia. Nah setelah itu dikatakan waktu berlalu dia kembali kuat. Tidak ada yang berubah, dikatakan. Tapi beberapa waktu kemudian Tuhan menyatakan pertolongannya. Dia sadar Tuhan tunjukkan akar masalah dia, dikatakan dia kemudian bisa bereskan emosi dia, kemarahan dia, sampai suatu ayat dikatakan kamu jangan marah, dikatakan kalau kamu marah jangan berbuat dosa, gitu ya. Dia ingetin terus, dulu dia beresin hidup dia. Lalu kemudian dikatakan hidup dia kembali sekarang penuh dengan sukacita. Dan sekarang saya menaruh sukacita saya sekarang di dalam Tuhan. Kalau dulu saya andalkan suami saya berharap sama dia, sekarang kepenuhan saya ada di dalam Tuhan. Waktu berubah, dia terus bertumbuh. Dan dia mengalami indahnya di dalam Tuhan. Nah kemudian hari dikatakan 25 tahun kemudian dia ingat ke belakang. Wah Tuhan luar biasa, dikatakan. Untung waktu saya tidak mengakhiri kehidupan saya. Hidup saya hari ini baik-baik. Saya punya suami yang sangat baik sekali, sahabat yang sangat baik. Anak-anak saya sangat baik. Dia bisa melayani, bahkan dikatakan dia jadi seorang pembicara nasional dan bahkan internasional. Dikatakan dia bisa menulis buku, waktu itu aja dikatakan sampai 48 buku dia bisa tulis jadi berkat buat banyak orang. Saudara, hidup yang berubah saat dia mengakhiri bertemu dengan Tuhan. Saudara, maka dia mengatakan, betapa aku ingin bersaksi bahwa dia apa? Selalu ada harapan karena Allah adalah setia. Jika kita mau berpegang pada janjinya, Tuhan adalah setia. Saudara, inilah kisah kehidupan tadi Thomas, kehidupan juga kisah nyata tadi Kathy Miller. Kehidupan kita juga mungkin berbeda, saudara. Kita masing punya kisah hidup masing-masing. Tapi satu yang kita mau belajar hari ini adalah apa? Tuhan mengenal kita dan Tuhan mengasihi kita. Nah saudara, hari ini apapun keadaan kita masing-masing, kisah hidup kita, biar kita boleh kembali ingat Tuhan mengasihi kita. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, orang lain tidak mengenal kita, tapi ingat, lihatlah Tuhan kenal kita. Orang bisa meragukan kita, Thomas seringkali orang kira dia seorang peragu, padahal dia seorang yang sangat percaya Tuhan dengan luar biasa. Hidup Thomas yang luar biasa. Saudara, hidup kita juga punya kisahnya. Biar hidup kita juga jadi berkat. Apapun keadaan kita hari ini, jangan lari dari Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita. Apapun pertanyaan kita, cari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kita, akhirnya kita boleh melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Hidup kita boleh jadi berkat. Melalui kesaksian hidup kita, biarlah orang lain pun boleh datang dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami secara pribadi, Kau mengenal kami apa adanya. Mungkin kadang-kadang kehidupan kami berusaha memenuhi tuntutan orang lain. Atau kadang-kadang juga kami juga diberi label atau berbagai julukan atau hal-hal yang tidak enak yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengenal kami apa adanya dengan sempurna. Dan Kau mengasihi kami juga dengan sempurna. Kau mengasihi Thomas, walaupun orang lain mungkin banyak kali salah sangka tentang Thomas, tapi Tuhan mengenal dia dengan sempurna dan Kau mengasihi dia. Dan Tuhan tahu siapa Thomas sesungguhnya di hadapan Engkau. Tuhan, Kau juga mengenal hidup kami apa adanya. Mungkin hari ini kami ada dalam pergumulan secara pribadi, yang pertanyaan sesuatu dalam kehidupan kami, atau kami ada dalam pergumulan. Tapi Tuhan, Engkau mengenal kami dengan sempurna. Kira-kira Kau hadir juga dengan cara-Mu dalam penantian kami akan Tuhan. Biar kami menyaksikan Tuhan, Engkau setia dan Engkau mengasihi kami. Maka bahwa kami Tuhan boleh mengalami kehadiran-Mu kembali dalam kehidupan kami. Mengalami kembali bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dengan sempurna. Pilih kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Biarlah firman kembali menguatkan setiap kami. Dan Tuhan tolong kami boleh menyadari, boleh mengalami bahwa Engkau sungguh ada. Engkau yang bangkit. Tuhan yang sudah bangkit, yang hidup. Engkau ada Tuhan kami. Engkau ada Allah kami. Engkau ada Tuhanku dan Allahku yang mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Amin.
Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan datang membawa persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR code atau melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan setelah kebaktian bisa diletakkan di kotak persembahan. Kita dengan pujian, bawa persembahanmu. Terima kasih Tuhan, kami begitu mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami pagi ini Tuhan boleh membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan boleh memberkati persembahan ini ya Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami, hidup kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpuji Engkau selamanya Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba silakan duduk, Warta Gembala. Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya diberkati Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman warta hari ini, begitu ya. Saya mewakili majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Surya Sudipan yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Surya ya. Beliau adalah gembala dari GKY Palembang Bapak Ibu. Dan bersyukur hari ini kita boleh sama-sama menjadi satu kesatuan di dalam GKY. Ada tukar pelayanan mimbar. Jadi gembala-gembala di GKY melayani atau menyampaikan firman Tuhan di GKY yang lainnya. Menjadi satu kebersamaan bersama dalam sebuah GKY. Hari ini Musa Bambang, seperti beliau sampaikan tadi, melayani di GKY Palembang. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada jemaat semuanya yang hadir di dalam kebaktian umum yang kedua ini, apakah ada yang hadir dalam kebaktian yang kedua yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon kesediaannya mengangkat tangannya sebentar saja. Di sebelah kanan saya ada satu ibu di tengah. Terima kasih. Ada lagi sebelah kanan saya. Baik, di sebelah kiri saya, di sebelah sini ada yang baru pertama kali datang, angkat tangan sebentar saja. Di atas, di balkon, apakah ada yang baru pertama kali datang? Tidak ada ya, ada satu ibu, mari kita memberikan tepuk tangan kepada ibu yang boleh kita bersama-sama ibadah pada siang hari ini. Terima kasih, kami senang dengan kehadirannya, dan kita harapkan untuk kehadiran di minggu-minggu berikutnya di tempat ini. Ya, baik, selanjutnya kita akan menyimak
beberapa warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Silakan. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 6.30 sore. Pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Wahyu pasal 14 sampai 16 7 cawan. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 6.30 sore di Ruang Sion lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid. Pendeta Budionoli akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Rethinking the Church. Jemaat dapat mengikuti perjamuan makan malam 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat hadir untuk berdoa dan beribadah bersama. Family Fun Day. Bagi peserta yang sudah mendaftar acara FFD, diharapkan sudah berada di gereja pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 6 pagi. Terkait dengan kegiatan tersebut, maka persekutuan doa pagi hari itu ditiadakan. Mohon jemaat mendoakan acara bersama ini. Kegiatan doa seluruh jemaat GKY Kebayoran Baru akan difokuskan pada hari Rabu malam, mengundang keterlibatan seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kebaktian doa Rabu malam di gereja. Terkait dengan hal ini, maka terhitung per bulan Juli 2024, persekutuan doa hari Sabtu pagi akan ditiadakan. Mari kita bersatu dalam doa setiap Rabu malam pukul 6.30 sore. Seluruh jemaat bersama dengan majelis, baik rohaniwan maupun penatua, berlutut dan berdoa bersama. Bagi jemaat yang mengalami kendala hadir di gereja, dapat mengikutinya melalui Zoom. Mari kita membangun gereja ini dengan landasan firman dan doa, bersatu hati dan bertumbuh melalui doa. Kebaktian umum pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 30 Juni 2024, mengambil tema Lydia, murid yang murah hati. Referen Timothy Hun di kebaktian umum pertama dan Pendeta Budionoli di kebaktian umum kedua. Kebaktian umum ketiga atau TGIC Youth Service akan mengangkat tema Memuji Tuhan dengan Pelayanan dan Ketaatan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Kezia Gracelia, mengundang jemaat untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Gerakan Baca Alkitab GBA 100 Hari Tahap 3 Putaran 2 mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 30 September 2024 telah terbit. Jemaat dapat mengambil versi buklet di meja penyambut tamu ruang kebaktian umum atau dapat mengunduh versi PDF di grup WhatsApp GBA dan WhatsApp channel GKY KBR. Untuk bergabung dengan grup WhatsApp GBA, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam buklet. Bidang Pelayanan Sosial bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai 12 siang di lobi lantai 1. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau dapat menghubungi Ibu Elian. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang ingin saya coba highlight ya, coba garis bawah. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan buklet seperti ini? Ada yang belum mendapatkannya? Kalau belum, nanti pulang di depan ada begitu ya, di dalam di meja, di depan pintu keluar tadi ya. Nah, ini adalah buklet Gerakan Baca Alkitab. Ini adalah khusus dari GKI Kebayoran Baru Bapak Ibu. Bidang pembinaan bersama dengan Bu Giok ya. Sudah profet ini semua. Nah, Bapak Ibu, di bagian dalamnya di sini ada bahan bacaan. Jadi perharinya ada pasal-pasal yang sudah disediakan di sana dan ini ada tempat untuk checklist. Kita kasih centang kalau kita sudah baca. Ya. Ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan lah ya. Kurang lebih 100 hari berarti 3 bulan, lebih dikit begitu ya. Nah, kalau ini sudah dicentang, mayoritas sudah centang atau semuanya sudah centang, Bapak Ibu boleh kumpulkan kepada nama-nama yang ada di belakang ini. Ya, 3 bulan lagi kita akan kumpulkan sama-sama. Nanti yang belum dapat, pulang, keluar dari ruangan ini sama penyambut tamu. Bisa minta ya. Jadi sekali lagi ini menjadi satu gerakan sama-sama kita baca Alkitab.
menjadi satu sarana buat kita ya. Saya sudah sampai mana ya? Kurang lebih 3 tahun kita akan selesai satu Alkitab. Wah, luar biasa ya. Gereja kita sudah menyediakan sarana hal ini. Baik, terima kasih bidang pembinaan dan juga Bu Giok ya. Yang kedua, highlight yang ini saya sampaikan adalah terkait dengan FFD. Family Fun Day, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hampir 200 orang yang mendaftar. Dan bagi peserta yang sudah daftar, Sabtu yang akan datang jam 6 pagi harus sudah di gereja. Karena akan sama-sama berangkat ke tempatnya. Begitu ya. Nah, tadi saya dapat bisikan tadi malam begitu ya. Bukan dari si jahat, tapi dari panitia Bapak Ibu gitu ya. Ini ternyata ada beberapa jemaat yang belum daftar. Dan panitia berbaik hati. Hari ini diberikan kesempatan terakhir untuk boleh daftar Bapak Ibu. Nah, segera ya, nanti yang belum daftar, nanti turun ke lantai 1 di lobi. Ada booth pendaftaran. Hari ini terakhir, besok sudah nggak boleh lagi ya. Jam 6 pagi hari Sabtu kita berangkat bersama-sama. Ini sebuah acara kebersamaan seluruh jemaat GKI Kebahagiaan Baru. Jadi ayo sama-sama ikut, oke? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menjadi satu respon buat kita. Kita berikan apa ini ya, salam atau say hello pada kiri kanan kita, depan belakang sebagai satu jemaat di Kebayoran Baru ya. Mungkin yang jauh-jauhan boleh dada-dada begitu ya. Kita adalah satu gereja gitu ya. Satu gereja, satu tubuh yang di atas ya. Oke, puji Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tadi saya berpikir begitu ya, mengenai Thomas. Mungkin Thomas ketika mendengar berita Tuhan Yesus bangkit. Ah, masa sih manusia yang meninggal bisa bangkit begitu ya. Itu kan mustahil. Tapi Bapak Ibu, bagi Thomas seorang manusia, bagi kita tahu ada orang meninggal, nggak mungkin. Itu mustahil, manusia yang sudah mati bangkit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kalau kita sedang ada dalam perkara, masalah, pergumulan, mungkin sebagian kita mengatakan, Tuhan, ini kayaknya nggak bisa selesai. Tapi dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sambil nyanyi, kita katakan apa masalah kita, apa pergumulan kita, dan percayalah Tuhan pasti buka jalan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, dengan segenap hati kita percaya bahwa Tuhan bertindak menolong kita semua. hidupku hanya ditentukan oleh ketakwaan. Ku aman ya Tuhan, Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Ku diangkat
diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang di surga, kami percaya ya Tuhan. Mungkin sebagian orang mengatakan apa yang sedang kami hadapi hari ini adalah mustahil untuk kami selesaikan. Tapi kami punya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Engkau berkenan ya Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami. Dan Engkau pasti sanggup menolong kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul atas sakit penyakitnya, atas apa yang sedang dideritanya hari ini. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, berbelas kasihanlah kiranya Tuhan kepada kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati juga ada jemaat yang sedang bergumul akan ekonomi dalam keluarga, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati di dalam pergumulan-pergumulan ini, Tuhan bukakan jalan. Dan kami percaya Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami punya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKY Palembang. Tuhan berkati bersama dengan gembalanya Pendeta Surya Sudipan. Tuhan berkati dengan majelis para rohaniwan dan juga penatua. Tuhan berkati mereka melayani bersama-sama, bertumbuh bersama di GKY Palembang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jemaat-Mu di tempat ini, Gembala Pendeta Bambang dan juga tentunya majelis para rohaniwan dan penatua. Tuhan berkati dengan belas kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menolong kami bertumbuh bersama dengan jemaat-Mu. Acara Family Fun Day ya Tuhan, biarlah menjadi satu acara kebersamaan kami. Kami boleh bersama-sama mengikutinya dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi, menyayangi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan, segala pergumulan kami bawa di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Surya Sudipan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh yang esa, selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ibadah kita hari ini boleh membawa kita kembali mengalami kehadiran Tuhan yang begitu mengasihi kita. Firman sudah ingatkan kita melalui kisah Thomas, bagaimana Tuhan begitu mengasihi dia. Demikian juga Tuhan mengasihi setiap saudara sekalian. Hidup kita semua ada dalam anugerah, dalam kebaikan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam perhatiannya bagi setiap kita masing-masing. Nah, saat kita melanjutkan kembali kehidupan kita masing-masing, terimalah janji berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera. Dan sepanjang kehidupanmu, yang hari-hari engkau jalani, di tengah keluarga rumah tanggamu, di tengah studi, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, bahkan dalam setiap pergumulanmu, dan juga masa depanmu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.